Ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Dia gali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama si mayat. Dia akan mengambil kain kafan mayat jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari, dia menggali kubur untuk jenazah seorang gadis yang cantik jelita. Begitu suasana sepi, ia menggali kembali kuburan gadis itu. Ia ambil kain kafannya, matanya nanar melihat indahnya tubuh sang gadis. Ia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Usai menggauli mayat itu, pemuda ini sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar dosa. Lalu ia pun datang ke Masjid Rasulullah di Madinah. Di sana ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, ia bertanya dengan cemas dan hati-hati, "Apa pendapat Anda jika ada seorang yang berzina?" Tanya pemuda itu. Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Jika ia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun. Jawab Umar bin Khattab dengan tegas. Lalu bagaimana jika seseorang itu menjinahi mayat dan ia belum menikah? Tanya pemuda itu. Sejurus kemudian Umar terdiam. Lalu bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar dengan gusar. Aku sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku? Jawab sang pemuda itu sambil bimbang. Lalu Umar pun terdiam. Ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Rasulullah yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucap salam, Rasulullah bertanya kepada Umar apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu. Di luar aku menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kudukku berdiri dan ia ingin bertobat dari dosanya. Jawab Umar. Selanjutnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tadi. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah penasaran. Mengapa engkau menangis, wahai anak muda? Tanya Rasulullah. Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan marah kepadaku, ya Rasulullah. Jawab pemuda itu. Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah? Tanya Rasulullah. Tidak, ya Rasulullah. Aku tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu. Jawab sang pemuda itu. Rasulullah berusaha menghibur anak muda itu. Ketahuilah olehmu, wahai anak muda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi? Tanya Rasulullah. Lebih besar dari itu, ya Rasulullah. Jawab pemuda itu. Apakah sebesar Arsy? Tanya Rasulullah penasaran. Aku kira lebih besar dari itu, ya Rasulullah. Jawab sang pemuda itu di tengah isak tangisnya. Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku. Tanya Rasulullah. Sungguh aku malu untuk mengatakannya. Jawab si pemuda itu. Jika tidak engkau katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu. Kata Rasulullah. Pemuda itu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun aku bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam aku menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya aku ingin meninggalkannya, tetapi syahwat aku bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku untuk menjinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu aku tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah aku hendak pergi meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Allah yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar pengakuan pemuda itu, Rasulullah sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus melangkah tanpa tahu arah yang ditujunya. Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis, meminta ampun kepada Allah. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua. Ia berdoa,
ya Allah Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika Engkau menolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh aku tidak akan sanggup menerima siksaanmu di akhirat kelak. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan Allah bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Tanya malaikat Jibril. Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk. Jawab Rasulullah. Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka? Tanya Jibril. Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya. Jawab Rasulullah. Apakah engkau yang menerima tobat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Tanya malaikat Jibril. Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan. Jawab Rasulullah. Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya. Kata malaikat Jibril. Selanjutnya Rasulullah memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Tak lama kemudian pemuda ini meninggal dunia. Itulah tadi sejarah singkat mengenai seorang penggali kubur di Madinah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.